Ini juga cukup ramai begitu, ini kemarin berkaitan juga dengan moratorium cukai rokok begitu ya. Ini juga ada pro dan kontra begitu Pak. Ada yang cukup ada yang pro dan juga ada yang kontra begitu. Mungkin secara regulasi sendiri seperti apa, kapan targetnya untuk regulasi moratorium ini akan keluar secara resmi ke depannya Pak? Kan itu cukai rokok diumumkan setiap berapa setahun sekali kali ya. Yang saya lakukan saya diam aja. Saya kan nggak rubah. Untuk yang besar-besar ya tetap aja sebesar tadi 57% kalau nggak salah ya. Jadi saya panggil para pengusaha besar rokok yang tergabung dalam GAPRI kalau nggak salah namanya. Saya panggil, apa problem Anda, ini apa. Terus kalau tarif jadi masalah, Anda mau tarifnya seperti apa. Saya tawarin ke mereka loh. Ya. Jadi mereka yang ngambil keputusan tuh. Ya Pak, mereka bilang nggak naik saja sudah cukup. Anda yakin sudah cukup? Udah cukup, ya udah saya nggak naikin. Ya. Udah deal ya, deal. Saya ketawa habis itu, hahaha. Padahal saya menurunin. Wah kalau saya turun ya, enggak udah selesai. Tapi saya jamin ke mereka, marketnya dijaga dalam pengertian rokok ilegal akan diberantas dari pasar. Ternyata sebagian pembuat rokok, produsen rokok ilegal itu adalah orang dalam negeri juga. Ya, pengusaha kecil. Jadi akan kita, enggak kecil-kecil amat, gede. Kecil mereka tuh puluhan miliar, bukan bukan UKM loh. Jadi kita akan masukkan mereka ke sistem yang saling menguntungkan antara mereka bisa hidup, yang besar hidup, yang lain juga bisa hidup, tapi dalam sistem yang legit, nggak ilegal gitu. Ya. Saya akan tawarkan seperti itu. Itu sedang diskusi dengan beberapa pusat-pusat tempat ilegal. Nanti once itu udah setujuin, kita akan eksekusi itu yang masih dalam proses yang mungkin akhir tahun akan jalan, Desember udah jalan tuh. Once itu udah jalan, ya sudah kita jalankan itu. Tapi kalau ada yang macam-macam, saya sikat. Saya nggak akan main-main. Ya, ya. Untuk kategorinya macam-macam sendiri seperti apa begitu detailnya Pak? Ada kan kelas-kelas saya nggak berapa tahu SKT ini, SKT ini ada sehari berapa juta, berapa bisa produksi berapa. Itu yang akan diatur berapa cukainya. Sesuai dengan penggolongan seperti itu. Jadi ada juga protes. Kalau gitu Anda membuat masyarakat hidupnya tidak sehat. Itu kan kira-kira. Ya. Saya cuma tanya waktu itu, policy itu menaikkan terus cukai itu untuk apa? Untuk mematikan industri rokok katanya. Kira-kira begitu supaya orang kita nggak ngerokok lagi. Tapi ternyata nggak kan, masih rokok tetap aja malah ilegal yang masuk. Ya. Terus saya tanya lagi, ada nggak policy alternatifnya untuk menyerap pengangguran yang disebabkan oleh kebijakan itu? Nggak ada katanya. Kan nggak bisa begitu. Ya. Kita menimbulkan keresahan tanpa obat. Jadi saya bilang ya udah kita buat balance dulu sambil nanti siapa Kementerian Kesehatan atau siapa yang bisa mikirkan apa lapangan kerja pengganti untuk menyerap tenaga kerja yang nganggur gara-gara perusahaannya ditutup misalnya. Oke. Jadi kita harus kebijakan itu harus balance.